firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Boleh slide boleh ditampilkan. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya akan bacakan ayat 13, ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan bacakan yang genap. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam ruangan itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita mungkin sudah sering mendengar tentang kebenaran firman ini, yaitu garam dunia dan terang dunia. Yesus mengajarkan murid-muridnya di daerah Galilea, dan di situ memang ada lalu mati, sehingga banyak garam yang dihasilkan di situ. Apalagi kalau ibu-ibu atau mungkin kita yang laki-laki suka memasak, nah itu juga mungkin garam. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia yang dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi pada saat itu garam itu banyak difungsikan untuk ladang dan untuk pupuk. Ini ditulis oleh kitab Lukas. Karena itu kita pertama-tama harus sadar bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, yaitu orang yang diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, kita diangkat jadi anak-anaknya. Dia telah tebus dosa kita di atas kayu salib. Kita dijadikan jadi anak-anak yang benar, jadi anak yang terang. Jadi status kita sebagai orang yang percaya, pada saat kita percaya kepada Yesus, maka firman ini berlaku untuk kita. Situ dikatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bukan kamu harus menjadi garam. Bukan. Kalau harus menjadi garam, berarti belum garam. Harus menjadi terang, berarti belum terang. Tapi kita sebagai orang yang percaya, Tuhan katakan identitas kita, kamu adalah garam. Jadi bisa tahu ya, kamu adalah terang. Jadi bukan menjadi garam dan menjadi terang, tapi identitas kita adalah garam dan terang. Pada saat Yesus mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang, berarti Yesus percaya kepada kita bahwa ada potensi di dalam hidup kita, dan Tuhan siap memberikan segala hal untuk mendukung status kita sebagai garam dan terang. Contoh, pada saat di kolam Bethesda ada yang sakit lutut, katanya, maukah kamu sembuh? Yang sakit mengatakan, ya Tuhan, sudah sekian lama aku menunggu supaya air ini
pada saat malaikat turun, aku lebih duluan kamu, tapi tidak bisa. Tapi kan Tuhan bilang, bangkitlah, belumlah. Yesus hanya katakan, bangkitlah. Kira-kira hal-hal yang membuat dia tidak bisa bangkit, saat Yesus katakan bangkitlah, semua potensi apapun juga di dalam tubuhnya yang selama ini tabu, yang tidak bisa bergerak, pada saat Yesus katakan bangkitlah, maka semua potensi itu secara otomatis akan mendukung supaya yang saat ini menjadi bangkit. Hanya Yesus katakan bangkitlah. Demikian juga kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Semua potensi untuk mendukung agar kita adalah garam dan sebagai terang berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itu akan bekerja. Jadi untuk menjadi garam dan terang tidak usah susah-susah. Kita sudah garam dan sudah terang. Tetapi yang jadi persoalannya berfungsi kita. Garam itu punya dampak. Tadi dikatakan Lukas untuk pupuk dan juga untuk pertanian. Jadi garam itu digunakan untuk pupuk untuk memberikan kesuburan. Jadi ternyata pertanian sekarang pun ada garam. Ini jenis garamnya berbeda. Jadi garam itu ditaburkan ke lahan-lahan pertanian, itu ditabur ya, bukan di dalam kemasan kita enggak. Jadi garam itu ternyata ditabur, disehatkan, tidak tumbuh dalam satu tempat. Begitu dia tabur, maka lahan itu akan memberikan kesuburan. Nah ya, kita garam ditabur untuk memberikan dampak sehingga tanah itu menjadi subur. Kalau tanah itu subur, berarti kalau ada tumbuhan, ada pohon, ada tanaman, itu bertumbuh. Kalau dia bertumbuh dan menghasilkan buah, buahnya itu bisa dirasakan oleh siapapun yang mengambilnya. Nah, karena itu kita harus punya dampak. Itu poin yang pertama yang saya catat. Kita adalah garam dunia, tetapi kita harus berdampak. Bagaimana caranya supaya saya berdampak? Apakah saya harus punya ini? Apakah keuangan saya harus ada dulu? Tidak. Jadi kita dipilih Tuhan untuk menjadi garam. Jangan menunggu, jangan tunggu nanti kalau saya sudah punya motor baru saya melakukannya. Nah, kalau saya nanti ekonomi saya sudah ditambahkan oleh Tuhan, baru saya mau kita beramal. Itu jangan. Tuhan tidak katakan nanti, sekarang kita adalah garam, kita harus memberi dampak. Jadi orang bisa merasakan keberadaan kita. Lebih kecilnya yang umum adalah sayur. Nah, ini adalah sayur untuk memasak. Itu ada garam yang akan selalu dikasih bumbu supaya masakan itu menjadi sedap. Dia kasih sedikit. Mungkin kalau masak sop rasanya ada kentang, ada daging, ibu suka kasih sedikit garam supaya rasanya tidak hambar. Jadi rasanya seperti tampaknya. Tetapi begitu dimakan, saya mau bertanya, masih lihat nggak garamnya? Tapi lihat, yang lihat garamnya, itu yang dilihat. Garamnya di mana? Enggak dilihat. Tetapi punya dampak membuat makanan itu menjadi enak. Demikian juga kita. Kita adalah garam, keberadaan kita dimanapun kita berada harus menjadi dampak bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebagai garam harus memberi dampak, entahkah itu di pekerjaan, di lingkungan, bergaul sama teman-teman, ataupun dengan orang-orang yang belum percaya. Kita harus bergaul sama mereka dan harus berdampak bagi mereka. Mereka bisa lihat bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita merespon hal yang ada dalam persoalan mereka dengan bahasa yang santun,
Bagaimana orang bisa melihat sikap kita, perbuatan kita, itu memberi dampak bagi mereka. Dan dampak yang kita berikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini belum berdampak kelihatannya. Ada tetangga kita, ada lingkungan dalam pekerjaan kita ada. Mereka lihat kita rajin. Mungkin mereka belum berubah, tapi jangan salah, kita ini garam yang berdampak. Mungkin saat hidup, tetapi tunggu waktunya akan berdampak. Kita pun dulu begitu. Kita dulu mungkin belum rajin ke gereja. Kita lihat teman kita rajin ke gereja. Bagi kita biasa saja. Tapi entah apa yang terjadi, lama-lama kita menjadi hidup tanpa disadari. Kita tidak tahu kapan garam itu larut. Begitu disebarkan ke tanah, kapan dia larut? Tidak tahu. Tetapi pada saat dia disebarkan, proses dampaknya itu sudah mulai terjadi. Pada saat kita buka ke tanaman, tidak langsung tanaman itu langsung subur, enggak, butuh waktu. Tetapi sebagai garam itu harus memberi dampak, disebar. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, ingat jadi diri kita. Oh iya, aku adalah garam. Jangan sampai kita yang garam jadi tidak asing, hambar. Kita ketemu sama orang-orang yang belum percaya, malah kita ikuti. Harusnya tidak boleh. Harusnya kita yang memberikan dampak agar mereka itu sadar, oh itu orang percaya. Jadi garam itu bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di gereja aja kita berdampak. Begitu kita di gereja itu kelihatan, rohani kita kelihatan, doa kita kelihatan. Tapi begitu kita di luar bergaul bersama teman-teman orang dunia, garam tidak lagi punya rasa. Lalu kita ngikut sama mereka. Kopi dulu, ngopi tapi minumannya minuman keras. Warungnya warung kopi tapi minuman keras. Yang lucunya sudah sampai malu nyanyi masih dalam rohani di 12. Udah malu, salah juga udah nggak bisa. Tapi berikannya sekali rohani sampai lagu rohani. Kalau ku hidup, itu rohani. Lagunya lagu rohani. Nah itu salah. Itu bukan berdampak namanya. Jadi hati-hati. Status kita, identitas kita adalah anak-anak Tuhan sebagai garam. Harus berdampak di dalam lingkungan misalkan. Saya pernah dengar cerita ada seorang yang pergi ke Jepang. Ini saya dengar cerita, tapi saya yakin itu benar karena ada Tuhan mereka. Begitu dia pergi ke Jepang, kebiasaan lamanya di Indonesia masih berlaku. Dia merokok, dia keluar. Begitu dia keluar, terus mau masuk lagi ke dalam gedung, dia keluar tanpa disadari. Jadi ada orang Jepang langsung ambil isi di kantongnya. Dia ambil rokok, ini matiin. Begitu dia matiin, ada bekasnya hitam kan kalau dia ambil isi gosok bekasnya sama rokoknya tadi kan. Dia masukin ke bekas. Orang yang tadi waktu dia melihat sampai heran. Saya bisa diajar dan buang sampah sekarang. Tapi orang yang melakukan tadi, mengambil, dia beri hormat ke orang yang buang rokok. Dia menghargai setiap orang. Jadi saat itu dia hargai. Itu kalau dia pulang ke Indonesia masih ingat terus kan? Pasti. Iya. Jadi akibat orang Jepang tadi yang melakukan tindakan yang benar, memang nggak saat itu dia berubah, tapi lama kemudian dia nggak sadar. Nah, demikian juga kita, dimanapun kita harus berada, harus punya dampak. Ingat, saya adalah Tuhan, status saya adalah sebagai garam yang harus memberi dampak.
Jadi kehadiran kita punya dampak yang positif. Bagaimana supaya saya selalu memberikan dampak yang positif? Erat hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak intim dengan Tuhan, tidak suka baca firman, tidak suka berdoa, memuji Tuhan, kita akan susah berdampak. Kenapa? Karena Yesus sumber berkat. Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Tanpa seperti itu kita tidak akan bisa. Makanya jangan salah, status orang Kristen tetapi hidupnya tidak berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang lahir di gereja taat, tapi kenapa nggak berdampak? Dalam rumah tangga juga nggak berdampak. Seorang suami tidak berdampak bagi keluarga menjadi suami yang baik. Kenapa? Cara baca firman ini nggak tahu. Hanya dengar di gereja. Sesudah itu keluar dari pintu gereja hilang. Di rumah dia tidak baca lagi. Sehingga firman yang ditabur itu nggak bertumbuh. Orang yang nggak bertumbuh, bagaimana bisa jadi berdampak? Nggak bakal bisa, susah. Karena itu dalam rumah tangga, di dalam sekolah, anak-anak dalam sekolah itu berdampak. Seharusnya berdampak. Kalau tidak berdampak, perlu kita tanya, apakah kerohanian saya sudah turun atau bagaimana? Atau saya sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan? Atau pada saat saya di gereja, pikiran saya di luar? Karena itu kita harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin kita berdampak. Tetapi kalau dengan kekuatan dari Tuhan dalam rumah tangga, suami punya peran sebagai orang tua yang baik, istri juga punya peran di dalam rumah tangga, sehingga keluarga itu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai pulang gereja hari Minggu kita ada damai sejahtera dalam rumah tangga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, tetangga selalu mendengar, ini ke gereja, tapi seminggu sekali saya melihat piring itu bisa terbang. Oh ya, kenapa piring bisa terbang? Saya kira ada persekutuan, soalnya suaranya kencang, tapi suaranya nggak jelas. Sambung menyambung, berarti berantem. Hari Minggu ke gereja, iya. Itu bukan orang Kristen, tapi gereja, oh iya. Wah, gereja. Hari Sabtu, mulai dari Senin sampai Sabtu, coba kita lihat di gereja, nanti kita ulang. Kalau kiri enggak. Jadi mereka juga bingung. Loh, ke gereja kok bisa ada berantem, ada ribut dalam rumah tangga? Ribut itu biasa sebenarnya. Dalam rumah tangga bisa berapa. Tapi jangan sampai keributan itu menjadi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Boleh marah, boleh. Tapi ada batasnya. Boleh ribut, boleh. Tapi sebelum ribut, salaman dulu. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita salaman dulu. Jangan sampai hatinya menjadi marah ya. Udah, salaman. Ayo kita ribut apa-apa. Kita mau berantem, boleh. Kita doa dulu sebelum berantem. Kita doa, ayo kita mau berantem. Jadi kehidupan kita ini harus menjadi berdampak. Dimanapun kita berada harus berdampak. Bagi yang bekerja, rajin, harus rajin. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang kita mau, kita belajar lagi apa yang salah, kita koreksi diri. Dan jangan menghakimi Bapak Ibu, karena garam itu bukan untuk menghakimi. Jangan sampai, kamu bilang begini, ketemu sama keluarga saudara, bertobat kamu gak usah, cukup dibilang aja ke gereja, baca firman, pasti dia bertobat. Tapi kalau bilang, makanya saya ke gereja dong, jangan terus begini, gak usah diyakini, tunjukkan aja apa yang baik. Nanti juga kan, nanti lah bertobat sendiri. Itulah sebagai kita menjadi kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Ingat, kita adalah garam yang harus memberi dampak. Katakan kiri kanan.
kamu garam harus berdampak. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan di dalam ayat 14-nya tadi dikatakan, dia 13, kamulah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diisikan, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kapan itu garam menjadi tawar? Kalau saya baca tentang garam tidak menjadi tawar, sebenarnya nggak ada garam yang akan menjadi tawar. Maksudnya nggak ada garam yang berubah rasa. Semua garam itu pasti asin. Tetapi kapan garam ini menjadi tawar? Ternyata di saat pembuatan di Laut Mati itu, mereka kumpulkan garam. Itu yang dikumpulkan itu ada campuran sebenarnya, murni. Sehingga di dalam prosesnya itu, kalau salah dalam prosesnya, jadi tidak lagi menjadi asin. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang garamnya sudah modernisasi ya, alatnya juga sudah tinggi. Nah, implikasinya dengan kehidupan kita adalah kita baca di Ibrani 6 ayat 4 sampai 11. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 saja kita baca. Boleh tampilkan slide-nya? Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyangkutkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan dunia yang diminta umum. Ya, jadi garam itu tidak lagi menjadi asin di saat orang percaya yang sudah merasakan kasih Allah, yang sudah merasakan anugerah Tuhan, tetapi dia meninggalkan Tuhan, dia murtad. Kalau dia murtad, tak akan mungkin berdampak lagi, karena dia sudah menyangka Kristus dalam hidupnya. Sementara Kristus adalah sumber dari segala berkat, sumber yang memberikan kita kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin berdampak. Kalau orang yang murtad tidak percaya lagi sama Yesus, dia meninggalkan Yesus pengalihan hidupnya, berdampaklah. Kita lihat, apalagi banyak yang terkenal kita tahu. Dulu dia percaya sama Yesus, dia semangat sampai memberitakan firman luar biasa. Tetapi di saat dia meninggalkan oleh karena dunia, dia tinggalkan lagi Kristus. Dia tinggalkan. Tadinya dia garam, begitu dia keluar masih berdampak. Enggak. Yang berdampak bagi orang adalah hal-hal yang duniawi, itu mungkin bisa dipengaruhi. Tapi kalau dia mau supaya berdampak ke arah yang lebih baik, tidak mungkin bersusah. Nah, karena itu ingat Bapak Ibu, sebagai garam, identitas kita sebagai garam, Tuhan memberikan potensi yang luar biasa bagi kita, agar kita bisa ditebarkan kemana-mana, agar kita bisa menjadi berkat, bukan hanya menerima berkat Tuhan lalu kita diam. Itu gak ada kehidupan, harus disebarkan. Garam itu harus ditaburkan. Begitu kita buka, dia punya dampak. Tuhan akan menyertai, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, sehingga status kita sebagai garam bisa dirasakan oleh orang tanpa disadari, orang lain bisa merasakannya. Itulah kehidupan kita. Kehidupan kita, keluarga kita dimenangkan bagi Tuhan. Pasti kita ini, orang tua kita, bagaimana supaya dia menjadi percaya, imannya bertumbuh. Kita sudah punya dampak. Melalui apa? Doa, kita juga punya dampak. Melalui komunikasi, kita komunikasi ke orang tua, ke keluarga, itu bisa memberikan dampak yang luar biasa. Kok perkataan kita, perkataan yang diberi masa Tuhan. Kalau diberi masa Tuhan, jangan
yang menghakimi, perkataan yang membangun. Kalau ada yang lagi dalam kesusahan, kita kasih mana supaya kesusahan yang ditanggung itu bisa meredakan apa yang dipikirkan. Itu berapa? Tidak mesti dengan uang. Untuk berdapat tidak selalu dengan uang. Untuk berdapat itu melalui doa bisa, melalui perkataan, melalui perbuatan bisa, tidak mesti dengan uang. Karena itu jaga status kita. Saya adalah garam dunia. Nah, ingat, garam dunia, bukan garam gereja, garam dunia, bukan garam rumah tangga, garam dunia. Jadi lebih luas jangkauannya. Poin yang kedua, kita baca 14 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Bukan berarti kamu harus jadi terang. Kamu sudah terang. Kamu adalah terang dunia. Kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia ini. Tapi Yesus juga katakan bagi kita, kamu adalah terang dunia. Yesus pernah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tapi kepada kita tidak dia katakan, kamu Alfa Omega. Tapi dalam hal terang ini, Yesus katakan, akulah terang dunia. Tetapi dia juga katakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Jadi kita adalah terang. Terang itu bercahaya. Ada sinar yang dia sampaikan, yang dia bisa pancarkan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih terang atau sudah gelap atau sudah redup? Ini yang menjadi persoalan. Super terang adalah Yesus. Kalau kita tidak lagi melekat kepada sumbernya, terang kita bisa menjadi pertanyaan. Karena itu Yesus adalah sumber terang dan kita pun terang yang sumbernya dari Yesus untuk menerangi kegelapan. Pernah mengalami suasana yang mati lampu dan menjadi gelap? Pasti kita semuanya pernah. Kalau kita nyalakan lilin terang, kira-kira siapa yang kalah? Gelap atau terang? Dalam ruangan lampunya mati, kita nyalakan lilin terang, kita bawa. Yang kalah bisa gelap atau terang? Gelap yang kalah. Gelap itu bisa nggak mematikan terang? Bisa. Gelap nggak bisa mematikan terang. Coba pasang lilin di sini, terus matikan lampu, tetap terang. Nggak mungkin gelap. Yang bisa mengalahkan gelap terang. Kalau gelap kita nyalain lampu terang. Nah, jadi keberadaan kita itu seharusnya mengalahkan gelap. Jangan sampai terang itu menjadi gelap. Bukan karena dikalahkan gelap, tetapi karena terang itu tidak lagi terkoneksi dengan sumber terang, itu Yesus. Sehingga kita jadi gelap. Kalau sudah menjadi gelap, ya gelap sama gelap menjadi lebih gelap lagi. Karena itu kita adalah terang dunia. Kita harus menerangi kegelapan. Kegelapan di mana yang kita harus terangi? Tuhan katakan dunia ini sangat gelap. Dunia ini gelap. Itu perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang melakukan dosa. Itu kegelapan. Itu harus kita terangi. Kegelapan itu terangi. Contohnya di dalam kantor ada teman yang malas kerja. Kita sebagai terang rajin. Kita rajin kerja. Kalau dia bilang, gak usah rajin kerja, kayak lu aja yang punya perusahaan, udah seadanya aja, besok juga masih ada kerjaan. Tapi kita sebagai anak terang tetap harus rajin. Tunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Dengan kita rajin, maka orang yang malas akan terpengaruh.
rajin, maka atasan kita akan melihat, ini rajin, orang kerjanya tidak malas. Jadi terang itu selalu kelihatan, tidak mungkin tersembunyi. Kota yang bukit yang lampunya nyala terang itu kelihatan. Jadi anak-anak Tuhan itu kalau hidup di dalam terang pasti akan kelihatan. Tidak usah kita menunjukkan, pasti orang kelihatan. Perbuatan kita, tindakan kita harus kelihatan, harus menerangi kegelapan. Jangan terpengaruh, jangan kita yang terang, jadi kita menjadi gelap. Jadi sebagai anak Tuhan, terang itu harus selalu bercahaya. Tema kita dari gereja, bangkitlah, teranglah, bangkitlah, jadilah terang. Jadi kita harus bangkit. Kalau selama ini kita masih belum bangkit, tetapi kita terang, maka saatnya kita bangkit. Jangan tunggu-tunggu, saatnya kita bangkit dan jadi terang, menerangi di dalam pekerjaan, menerangi di dalam lingkungan, menerangi di mana pun kita berada. Karena itu betapa bahagianya kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kita harus berbahagia. Sekalipun dunia ini menghimpit kita, ada hal-hal yang membuat kita seolah tidak bisa maju, tetapi jangan salah, Tuhan selalu memberikan solusi buat kita, sehingga terang itu akan tetap bercahaya Bapak Ibu. Terang itu akan tetap bersinar, sehingga keberadaan kita akan menerangi hal-hal di dalam gelap. Jadi kita harus menjadi berkat. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan dimanapun kita bekerja. Tujuannya satu, bagi kemuliaan Tuhan. Ada dalam Tuhan di sana, berarti ada garam dan terang. Tempat yang gelap kita tempatkan di sana oleh Tuhan. Tuhan izinkan supaya kegelapan itu ada terang, kegelapan itu ada garam yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Karena saya sampai berpikir, seandainya saya pun pernah bekerja di perusahaan, tapi saya merasa tidak nyaman. Ini kerja gimana ya? Saya mau rajin, tetapi teman saya kok nggak bisa rajin. Saya sudah kerjaan, tapi teman saya nggak bisa, sehingga saya harus menunggu. Aduh, jadi kapan kita selesai ya? Tapi begitu saya sadar, ya. Semenjak saya sadar tentang firman Tuhan hari ini, ya, ternyata Tuhan itu juga punya rencana yang indah. Kenapa terang semua dalam satu perusahaan? Ini perusahaan terang semuanya kerja di dalam. Bukan begitu. Ternyata Tuhan nggak begitu caranya Tuhan. Tuhan mau kita, anak-anaknya, diutus oleh Dia ke tempat-tempat yang gelap supaya jadi terang. Karena Tuhan mengasihi setiap orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan percaya kepada Yesus. Nah, jadi kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ini terang di tengah kegelapan, bukan terang di dalam terang. Kita ini garam yang disebar ke tempat-tempat yang harus memberikan kesuburan. Jadi bukan menunggu garam semua kumpul, bukan. Supaya di tempat yang tidak subur tanahnya, begitu garam yang disebar menjadi subur. Supaya ada tempat gelap, Tuhan sebar kita, supaya gelap itu menjadi terang. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita ini adalah anak Tuhan yang Tuhan utus. Kemana? Lingkungan, tempat pekerjaan. Nah, itu yang Tuhan utus kita. Tuhan ingatkan pagi hari ini, kamu garam, kamu terang. Oleh karena itu, jaga pribadi kita, jangan sampai tercemar. Jaga kehidupan kita, jangan sampai
harusnya garam dan terang menjadi hampa, terang yang tidak bercahaya lagi. Jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Tuhan juga akan buang kita suatu saat. Kalau kita tidak menghasilkan buah, Tuhan kebuang. Jadi kalau kita anak Tuhan yang tidak punya dampak, Tuhan akan terbuang. Kita tidak lagi memberikan terang, Tuhan akan terbuang. Pernah kita dengar pohon yang tidak menghasilkan buah, dia badannya pohonnya besar tapi tidak berbuah. Dia makan tapi tidak berbuah, Tuhan terbuang. Karena itu pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita, jaga identitas kita sebagai garam dan sebagai terang. Kita baca Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Satu, dua, tiga. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang itu adalah air Yesus. Oleh karena itu, kita yang sudah diberikan Tuhan terang, kita pun harus menerangi orang supaya orang itu juga menjadi terang. Sehingga nama Yesus akan dipermuliakan. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Dua, satu. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal. Luar biasa ya. Yesus itu mau agar setiap orang tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi supaya tinggal di dalam terang. Kita inilah yang sudah menjadi terang harus juga menerangi kegelapan, supaya setiap orang yang ada dalam kegelapan kembali kepada terang. Sungguh luar biasa memang Tuhan kita. Dia sangat mengasihi kita dan Dia ingin kita menjadi alatnya. Dia ingin kita menjadi saluran berkatnya. Jangan sampai kita tidak bergerak. Jangan sampai kita tidak menjadi asing. Jangan sampai kita yang terang menjadi gelap. Jangan sampai. Oleh karena itu tidak terlambat dan belum terlambat lagi. Kita harus bangkit menjadi terang. Belum terlambat. Selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita, selagi masih ada nafas yang Tuhan izinkan, ayo jadilah terang, jadilah terang, bangkit agar terang itu bercahaya orang. Inilah firman yang saya sampaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita